Apakah kamu dan masyarakat Indonesia masih saja percaya dengan hal-hal yang berbau mistik atau yang biasa kita sebut sebagai logika mistika? Percaya. Percaya. Percaya? Percaya? Percaya. Percaya aja. Perkenalkan, nama saya Titya Fahmi Nur Wahid. Saya banyak melaksanakan riset berkaitan soal studi media dan budaya, terutama berkaitan tentang masyarakat dan juga media baru. Nama saya Safriel Arasid. Saya mahasiswa yang peduli dengan pola pikir masyarakat Indonesia. Saya Pambudi Handoyo. Jadi saya seorang sosiolog yang selama ini dekat dengan masyarakat pedesaan. Jadi menurut Aristoteles, logika merupakan alat berpikir untuk mencari suatu kebenaran yang secara nalar itu sahih. Kemudian menurut Tan Malaka, logika merupakan alat berpikir yang rasional untuk dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan logika mistika atau sebelum masuk logika mistika memiliki pengertian hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang gaib. Sehingga kalau digabungkan logika mistika, sederhananya adalah pola berpikir tradisional yang tidak rasional. Mungkin kalau ditabrakkan dengan cara berpikir modern, banyak dilihat sebagai sebuah penyimpangan cara berpikir seperti itu. Jadi, tapi pada hakikatnya logika mistis atau logika mistika adalah bagian dari cara berpikir masyarakat pada era yang lebih tradisional ketika kita bandingkan dengan era sekarang yang lebih modern. Logika mistika yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia itu ternyata menghambat kemerdekaan masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang pun logika mistika ya tentang ini itu banyak di masyarakat kita, terutama di masyarakat yang masih pedesaan, yang masih menjunjung tinggi tradisi dan masih ada budaya-budaya yang kental dengan logika mistika, dengan mistik ya. Tentang logika mistika itu memang peninggalan dari nenek moyang kita dulu. Ya, nenek moyang kita dulu ada satu keyakinan animisme, dinamisme, di mana percaya pada suatu benda yang kemudian mempunyai kekuatan-kekuatan yang lebih, kekuatan-kekuatan supranatural, dan itu ternyata mendarah daging atau mengakar ke masyarakat kita, sehingga budaya-budaya masyarakat kita tempo dulu itu kental dengan mistik. Dan ada pengaruh pemahaman agama yang keliru. Tradisional atau faktor kebudayaan itu tentu menjadi basic mendasar mengapa masyarakat Indonesia masih menyukai logika mistika. Mereka masih tidak berani untuk meninggalkan budaya-budaya lama yang mereka anggap itu warisan, tapi justru itulah yang membuat mereka menjadi lebih mundur. Pembangunan yang sudah dilaksanakan di Indonesia ini justru berusaha menumbuhkan nilai-nilai lokal, budaya-budaya lokal. Dan itu dianggap sebagai suatu kearifan lokal yang perlu dipelihara sampai sekarang ini. Lah orang kembali ke tempo dulu. Nah ini era posmo gitu. Jadi kebenaran itu tidak tunggal ya. Meskipun sekarang ini nilai rasional, tapi orang itu berusaha menemukan lagi ya. Ya. Suatu contoh ya misalnya sekarang ini kan konteks pembangunan, terutama pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia sekarang ini kan. Sekarang ini di desa-desa itu ya orang berlomba-lomba ya memang arahnya ke kemunculan desa wisata. Nah, wisata itu ya digali dari potensi yang ada. Potensi yang ada itu salah satunya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal salah satunya adalah tradisi, keyakinan, kepercayaan. Itu yang kemudian dibangun dan itu memberikan nilai unik. Apakah itu sepenuhnya buruk? Saya rasa sih kalau kita lihat konteksnya bisa iya dan bisa tidak. Ada banyak hal yang memang secara kultural nilai-nilainya itu tampak mistis tapi baik. Bisa menjadi koridor-koridor nilai sosial, bisa menjadi
koridor norma sosial. Itu tidak boleh dinisbahkan bahwasanya hal-hal yang dianggap mistis itu selalu dikorelasikan dengan sesuatu yang negatif. Pemahaman agama yang ada di masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia, masih terbelenggu dalam logika-logika mistika yang bagi mereka bahwa kehidupan, ya memang kehidupan utama itu ya ketika sudah berada di akhirat gitu. Di dunia ini kita tidak perlu mencari apa-apa gitu. Saya pernah melakukan penelitian bersama tim itu tentang bagaimana sih akik dan kekuasaan, ya, akik dan kekuasaan di kalangan akademisi. Ternyata apa? Ternyata salah satu hasilnya adalah bahwa para akademisi yang sudah tataran tinggi, misalnya profesor, misalnya doktor, nah itu juga masih mempercayai hal-hal seperti itu, seperti akik ini punya kekuatan, akik ini punya punya tuah dan lain sebagainya. Lah, ini digunakan pada saat apa? Ya, pada saat suksesi, kaitannya dengan jabatan-jabatan tertentu. Nah, makanya logika mistika yang menurut Tan Malaka itu menghambat kemerdekaan, ya memang itu memang kenyataannya seperti itu ya waktu itu. Ada ketidakpercayaan pada pembaharuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bagi mereka bahwa pengetahuan yang lama itu sangat relevan bagi diri mereka. Mereka khawatir bahwa ada pembaharuan yang membuat sistem ini atau kepercayaan mereka ini hancur gitu. Orang yang sejak kecil itu dibesarkan di masyarakat desa yang kenal dengan tradisi, kenal dengan budaya, ya. Meskipun sekarang ini sudah merambah dunia akademik, ya. Terus kemudian sudah hal-hal apapun sudah dikembangkan secara rasional. Tapi pada dasarnya masyarakat Indonesia masih minim terkait literasi. Mereka, ya literasi itu tidak hanya terkait dengan membaca buku dan menulis buku, tapi memang literasi itu ya sangat luas. Membaca situasi, melihat situasi dan keadaan. Masyarakat Indonesia masih belum peka terkait itu. Ketika terjadi hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara rasional, ya, orang mesti larinya ke hal-hal yang irasional, yang supranatural, ke mistik seperti itu. Setiap manusia itu punya world view. World view itu adalah cara pandang terhadap dunia. Kalau saudara baca bukunya Max Weber, world view, cara pandang seseorang terhadap dunia itu ada 3. Yang pertama itu magis, yang kedua itu agama, dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ya, mereka yang cara pandangnya magis itu selalu mendudukkan ya suatu hal-hal yang rasional dikaitkan dengan magis. Mereka yang cara berpikirnya atau cara pandangnya atau world view-nya adalah agama, dalam melihat fenomena nyata, fenomena empiris yang ada di masyarakat itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga itu world view yang ilmu pengetahuan. World view ilmu pengetahuan itu adalah ketika seseorang melihat fenomena atau fenomena yang nyata yang terjadi di masyarakat, itu selalu dikaitkan dengan konsep rasional seperti dalam ilmu pengetahuan. Nah, orang itu tidak lepas dari 3 cara berpikir ini, 3 world view ini. Jadi Weber itu bilang bahwa world view seseorang itu menentukan apa yang dipikirkan, apa yang kemudian akan dilakukan. Bahwasanya akan ada standar moral baru, mungkin itu akan menghilangkan nilai-nilai yang lebih tradisional. Iya, tapi apakah itu membuat orang meninggalkan keseluruhan nilai yang dianggap sangat tradisional tadi? Saya rasa tidak. Apakah kalau logika mistika dihilangkan dari dulu sejak lama, apakah Indonesia akan lebih berkembang? Tentu. Karena logika mistika, kembali lagi ke definisi, logika mistika adalah pola pikir tradisional yang tidak rasional. Tingkat rasional yang tinggi akan menyebabkan negara semakin maju. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang seringkali diarahkan ke arah roh-roh atau takdir ilahiyah, itu yang berusaha dibantah oleh Tan Malaka dalam bukunya Madilog gitu. Dan juga solusi dari logika mistika itu sendiri ya Tan Malaka juga ya dalam judul bukunya
ya itulah solusinya, materialisme, dialektik, dan logika. Di era sekarang ini memang rasional, ya, semua dijawab dengan rasional, ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang rasional saja tidak cukup, ya. Ya, ya. Jadi irasional, hal-hal irasional, hal yang mistik itu juga masih ada. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari budaya masyarakat kita. Tinggalan budaya animisme dan dinamisme yang sudah mengakar dan mendarah daging, dan itu diwariskan dari leluhur kita, dari generasi ke generasi. Sehingga meskipun eranya rasional, bukan semua berarti semuanya rasional, tapi ada hal-hal yang irasional, hal-hal yang mistik itu masih tetap ada. Selalu ada perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Karena mereka dibangun dari nilai yang berbeda, mereka dibangun dari referensi tradisionalitas yang berbeda, dan terdapat pilihan di antara mereka untuk tetap mempertahankan atau mengevaluasi nilai-nilai tersebut. Berdayakan budaya literasi, karena dengan literasi itu juga kita akan lebih banyak pemahaman dan akan lebih maju tentunya. Dan juga bagi orang-orang masyarakat Indonesia yang beragama, jangan takut kafir karena berpikir, dan jangan takut tersesat karena filsafat. Sudah aja.